Selamat pagi anak-anakku yang terkasih. Salam jumpa lagi, Salve. Puji Tuhan, pagi hari ini kita dapat dipertemukan kembali dalam acara ibadah edisi Sabtu tanggal 13 Februari 2021. Anak-anak yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, saya mengajak anak-anak sekalian kita mempersiapkan hati untuk mengawali ibadah dengan berdoa bersama. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala puji dan syukur kami haturkan ke hadapan hadirat-Mu, ya Allah Bapa yang maha murah dan maha kasih. Karena atas kasih dan kemurahan-Mu, di pagi hari ini kami boleh bertemu kembali dalam ibadah suci. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami masing-masing, agar dapat menerangi pikiran dan akal budi kami, sehingga mampu mendengar firman-Mu, merenungkannya, dan melaksanakannya dalam kehidupan kami. Berkatilah juga teman-teman kami, sahabat kenalan kami, orang tua, guru, dan para penjasa kami, agar mereka pun senantiasa sehat walafiat dalam lindungan kasih-Mu. Ya Bapa, berkatilah juga orang-orang yang terlupakan dalam hidup kami. Semoga mereka senantiasa Dikau berkati, Kau ganjari dengan berkat-Mu, melimpahi rezeki mereka dalam kehidupan setiap hari, sehingga kami selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nama-Mu kami puji hari ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sesudah kita mengawali ibadah ini dengan doa pembuka, anak-anakku sekalian, mari kita mempersiapkan kitab suci yang akan kita baca dan kita renungkan bersama dari Injil Markus pasal 8 ayat 1 sampai ayat 10. Mari kita sama-sama membaca kitab suci. Sekali lagi, Injil Markus pasal 8 ayat 1 sampai dengan 10. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci karangan Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti yang ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu, ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap
berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Anak-anak yang kukasihi dalam Kristus, hari ini bacaan Injil mengisahkan kepada kita peristiwa penggandaan roti. Yesus memberi makan 5.000 orang. Seperti biasa, Yesus melakukan perbuatan ajaib untuk menolong orang karena hatinya tergerak oleh belas kasihan. Injil memberi kesaksian bahwa terkadang kuasa mujizat itu terjadi segera setelah sabda keluar dari mulut Yesus. Artinya bahwa tanpa campur tangan dan kerjasama dari manusia, mujizat itu bisa saja terjadi. Namun, hari ini Injil menunjukkan bahwa Yesus melakukan perbuatan ajaib, mujizat dengan campur tangan manusia. Roti yang diperbanyak diambil dari milik para murid, demikian juga dengan ikannya. Dari milik para murid itulah Yesus melakukan mujizat. Tentu hal ini tidak berarti bahwa Yesus tidak bisa melakukan mujizat tanpa bantuan para murid. Tetapi kita renungkan ini sebagai ajakan dari Tuhan kepada kita untuk terlibat dalam karya mujizat Tuhan, turut menghadirkan kebaikan Tuhan kepada sesama. Nah, anak-anak, semoga dengan renungan singkat pagi hari ini dapat membantu kita untuk semakin beriman kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Mari kita sampaikan doa persembahan kita. Ya Allah Bapa yang Maha Rahim, terimalah persembahan ini, lambang kesatuan umat-Mu yang berkumpul di sekitar ini. Perkenankanlah kami berjumpa dengannya, yang Kau utus untuk membawa keselamatan kepada kami umat-Mu, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Anak-anak terkasih, demikian firman Tuhan yang kita dengar hari ini dan renungan singkat. Semoga dapat menghantar kita untuk memahami, menghayati, mengerti firman Tuhan, dan lebih dari itu mengamalkannya dalam kehidupan kita setiap hari. Harapan Ibu, semoga kita selalu sehat, jasmani dan rohani, sehingga minggu depan kita jumpa lagi dalam ibadah bersama. Mari kita akhiri perjumpaan pagi hari ini dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Ya Allah, Bapa sumber segala rahmat, perjamuan-Mu sungguh menyegarkan hidup kami. Semoga kami menjadi berkat bagi sesama, dan kelak Kau persatukan dengan kerajaan-Mu yang kekal. Demi Kristus, pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Salve.